Fadil Ustadz Muhammad Nasihin Al-Muis Akhinal Karim Pak Ustadz Nasihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Ustadz Nasihin Al-Muis. Allahumma sholli alaihi Ustadz Nasihin. Engko nek santri sing sowan ki ben genah ngono lho. Nah, tapi alhamdulillah tasik khidmah teng pondok niki. Gek kamari panggah pojokan ngene. Lah dadi engko lek wis Pak Nasikin boyong sing arep nggoni kamar kae kudu diuji sik ning Pak Nasikin. Kuat to barang nggoni kamar kuwi. Ngono nggih. Dadi kudu diuji cobaan kene Pak Nasikin. Wong sing kuat berarti engko yo lakone kaya Pak Nasikin ngono. Maksudnya ngono. Pun niki Ustaz Nasihin jenengan kenali sampeyan terus khusus sampeyan nyampe nih materi keikmalan cekak aos monggo karo nyantai. Wekdal sosos paneket kan kula semakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah ma ba'du. Hadratal qurama wal fudala ma'asyiral masayikh wal ulama musrifin al ma'adil islami al asri al kamal wa ahli baitihim ayyul mutakharijun wal mutakharijat al hadirin wal hadirat al ahibba. Mukadimah kula nunut ingkang ngajeng. Sebelum kula matur napa ingkang dikaijabahaken dhateng kula terkait dengan keikmalan, kula kinten ingkang hadir wonten menika kathah ingkang sampun kenal. Lek mboten kenal kualat. Kecuali ingkang sampun sepuh-sepuh. Nami kula Muhammad Nasihin Al-Muis. Kula masuk wonten Pondok Al-Kamal tahun 2000. Dan sampai sekarang kula dereng boyong. Dereng pernah boyong. Kalau Ustadz Bahru tadi nikah baru boyong, kula luwih ampuh malih kendati sudah nikah belum boyong juga. Dados amargi kenapa kula mboten boyong, singkat cerita tahun 2003 kula lulus aliyah kalih Bunyai Tuti kalih Abah Zain Masrur mboten pareng wangsul. Mboten pareng wangsul. Kula pun alasan dengan kebohongan yang luar biasa, ternyata konangan. Jadi bohong terhadap kiai niku ternyata nggih mboten barokahi ngoten. Lek wau ngabdi kula bohongi kiai gitu. Tapi ternyata tetap konangan. Akhirnya nggih napa ingkang didhawuhaken Abah kula piyambak dhateng Rama Yai sami'na wa ata'na alal ilmi itibaan al-ma'isah lil walidin kala ngoten. Para hadirin ingkang minulya ingkang kula hormati, kula mboten saged matur kados alumni-alumni ingkang sae amargi kula dereng alumni. Kula dereng alumni karena memang belum dinyatakan boyong. Makaten keranten ngonten kula badhe matur tentang keikmalan terkait dengan sejarah kula ndamel repekan. Repekan niki kula wastani valid amargi memang ditulis oleh Ketua Ikmal periode pertama dan dicatat di blogspot Ikmal ya. Singkat cerita, Al-Kamal, Pondok Pesantren Al-Kamal sejak berdirinya sesuai dengan aktenya 1940 oleh Kiai Haji Mansur hingga saat ini telah meluluskan ribuan alumni. Dulu pernah saya bersama Ustadz Mazhar menulis data kalau tidak salah hingga tahun 2007 itu sudah lebih dari 5.000. Setelah itu tidak ada lanjutan. Banyaknya lulusan namun belum ada semacam organisasi atau forum silaturahim kebersamaan yang bisa mengcover semua alumni dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir.
dengan tanpa meniadakan nopo ingkang sampun dibina dibuat oleh grup-grup angkatan. Grup-grup angkatan mulai sepuh ngantos sakniki tasik wonten. Tetapi tidak mengcover tidak mengcover semua angkatan itu. Sungguh ironis kalau kita melihat Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal sangat maju dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman, baik dari keilmuan maupun dari segi fasilitas sarana dan prasarana. Namun perkembangan niku sangat menyayangkan tanpa ada forum yang menjadi wadah untuk tukar pikiran, berbagi pengalaman dan lain sebagainya, yang bisa merangkum semua angkatan, mengcover semua angkatan, Nah, kegelisahan seperti ini yang menyebabkan beliau almarhum Ustadz Mahmud Hamzah mempunyai inisiatif solutif yang saat ini masih kita lestarikan. Inggih menika mendirikan pengajian khusus untuk alumni, yaitu pengajian Ahad Wage. Dados pengajian Ahad Wage menika kalau kita melihat sejarahnya khusus untuk alumni dan masyarakat sebagai wadah kegiatan. Makanya pada waktu itu pernah berbenturan dengan pengurus pondok yang pada waktu itu liburan. Beliau Ustadz Mahmud tetap bersikuku sing liburan ben liburan, pengajian Ahad Wage tetap berjalan. Kenapa? Karena memang orientasi daripada pengajian Ahad Wage itu digunakan untuk para alumni dan masyarakat. Dulu Qomi Atuyan, kemudian sekarang Kifayatul Adqiya. Nah, walaupun kalau kita melihat perjalanannya bukan tidak ada sama sekali. Dulu pernah ada inisiatif pengadaan forum silaturahim alumni yang mencakup semua cover dari awal sampai akhir yang dipelopori oleh Pak Zaini. Sekitar tahun 2004 pernah ada reuni Akbar 1. Reuni Akbar 1. Tetapi sampai kemarin, hari kemarin tidak ada reuni Akbar 2 dan seterusnya. Makanya beliau Ustadz Mahmud pernah dawuh ini kegiatan the first and the last, the first and the last. Niki kula sambil merepek biar tidak terjadi kesalahpahaman sejarah, karena niki mau direkam. Mungkin lek kula salah sejarah bahaya. Baru kemudian sekitar tahun 2006 pertengahan 2006 dan sampai pertengahan 2007, pada waktu itu beliau Ustadz Mahmud memanggil 5 santri terbaik Al Kamal yang kebetulan mendapatkan beasiswa santri dari Kemenak kuliah di IAIN Sunan Ampel yang sekarang menjadi UIN Sunan Ampel. 5 ini dipanggil oleh beliau, dinasihati, diwejangi, sekaligus diamanati untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan alumni, khususnya Ahad Wage, karena pada waktu itu yang tercover adalah kegiatan Ahad Wage. Pertengahan 2006 hingga 2007. Nah, cuman 5 orang ini keluh kesah yang kula dengar merasa kebingungan. Kemana, kepada siapa mereka akan konsultasi, karena selama ini tidak ada deklarasi forum alumni yang mengcover semua angkatan. Mereka bingung, mereka bingung. Akhirnya di akhir tahun 2008 dengan keberanian 5 orang terbaik ini, 5 orang ini, Ustadz Rizal Zakaria, Ustadz Saifuddin, almarhum Ustadz Mujib Ismail, kemudian Krisma dan Lutfi Sahidah. 5 orang ini mereka berkumpul di Surabaya
untuk mengadakan forum kecil-kecilan, akhirnya berhasil mengkonsep secara sederhana mengadakan forum silaturahim alumni Al-Kamal dalam lingkup IAIN Sunan Ampel. Hanya IAIN Sunan Ampel, karena merasa kebingungan. Di awal tahun 2009, konsep sederhana yang akan dilakukan untuk lingkup IAIN Sunan Ampel dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan pengurus pusat Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, yang pada waktu itu kebetulan saya yang menjadi ketua pengurus pusat. Setelah saya mempelajari konsep, baru tanggal 12 Januari 2009 saya mengirim lewat SMS, karena dulu WA itu hanya bisa dilakukan melalui BlackBerry dan saya tidak punya, cukup dengan menggunakan SMS. Konsep itu saya sarankan untuk diperluas, ya, untuk diperluas, bukan hanya untuk alumni IAIN Sunan Ampel, tapi bisa mengcover semuanya. Dengan kesemangatan 5 orang ini, akhirnya membentuk forum-forum kembali, membuat konsep yang konsep itu orientasinya adalah mengcover semua alumni. Setelah konsep selesai, dikomunikasikan dengan pihak pesantren, saya termasuk Ustadz Asmawi, termasuk koordinator reuni akbar 1 Pak Zaini atau Pak Jendu. Setelah selesai, semuanya sepakat dan mendukung adanya forum ini tanpa pikir panjang. Tanggal 15 Februari, kebetulan itu Ahad Wage, dideklarasikan forum alumni semua angkatan oleh beliau Dr. Asmawi Mahfud dengan nama Ikmal. 15 Februari 2009 di sini dideklarasikan namanya apa? Ikmal. Itu belum ada kepengurusan. Setelah dideklarasikan Ahad Wage, pengajian dideklarasikan, baru kemudian para alumni dari berbagai daerah, termasuk dari berbagai kampus, UIN Jogja, Jakarta, Tulungagung, Malang, Surabaya, Kediri dan sekitarnya dihadirkan dalam deklarasi itu. Setelah dihadirkan, setelah selesai deklarasi, baru kemudian mereka musyawarah di aula Al-Kamal untuk menentukan siapa ketua umumnya. Deklarasi belum ada ketua. Setelah dideklarasikan, musyawarah menentukan siapa yang akan menjadi ketua umumnya. Pada waktu itu ada 6 kandidat. Ustadz Rizal Zakaria, Ustadz Saifuddin, Ustadz Hanafi, Muhammad Asep Wahyudi, Muhammad Mujib Ismail, kemudian sama satu lagi perempuan, Miftahul Jannah. 6 orang kandidat. Setelah berdasarkan musyawarah, akhirnya diambil voting banyak. Voting terbanyak menuju kepada ketua terpilih, yaitu Muhammad Mujib Ismail. Setelah tanggal 15 Februari itu mempunyai ketua baru, 1 minggu setelahnya memang mereka itu gercep, nawa gercep nih, gerak cepat. 1 minggu setelah punya ketua doang, ketua saja, berani mengumpulkan alumni dari berbagai daerah untuk mengadakan kongres perdana tanggal 23 Februari 2009. Kongres perdana pertama kali menghasilkan hasil musyawarah 1 ADART yang bisa dilacak di Ikmal sekarang. Yang kedua, kepengurusan Ikmal. Yang ketiga, menghasilkan logo Ikmal. Ada 3 poin kongres pertama. Minggu menika ADART,
kepengurusan dan logo. Ya, dan logo. Nah, setelah itu deklarasi selesai, kepengurusan ada, ART ada, yang pada waktu itu saya sebagai ketua pengurus Al-Kamal menginstruksikan untuk semua peserta wida yang mau akhir sana dikenakan biaya pada waktu itu 10.000 yang dijadikan alokasinya kepada bendahara Ikmal. Sampai sekarang masih berjalan. Betul. Jadi setelah itu ada iuran wajib yang itu pembayarannya include dengan acara haflah al-wida. Dengan haflah al-wida. Kemudian yang terakhir, singkat cerita, perjalanan sebagaimana biasa. Kalau dikatakan tidak berjalan, ya ada kegiatan. Dikatakan berjalan, ya ada sebagian yang tidak berjalan. Setelah berjalan sampai tahun 2015, ketua alumni Al-Kamal, ketua Ikmal Muhammad Mujib Ismail meninggal dunia. Allahumma yarham. Roda kepengurusan dilanjutkan oleh Sekjen, Sekretaris Jenderal Ustadz Muhammad Saifuddin. Orangnya ada, sekarang menjadi operator. Mulai tahun 2015 roda kepengurusan dilanjutkan oleh Sekjen Ustadz Muhammad Saifuddin sampai diadakan kongres yang kedua tanggal 1 September 2019. Dalam kongres kedua ini menghasilkan ketua baru yaitu Ustadz Amin Fuadi, struktur kepengurusan dan pelebaran sayap wonten korlap di daerah-daerah dan memperbarui ADAR. Kemudian tanggal 1 September 2019 diadakan kongres, berhasil dijalankan. Baru kemudian tanggal 6 Oktober 2019 diadakan pelantikan dan serah terima. Dalam ADART tercantum periodisasi pengurus Ikmal 3 tahun. Kalau kita lihat tahun 2019 yang terakhir, tahun ini sudah saatnya reorganisasi. Ya mungkin semoga kegiatan ini menjadi kegiatan husnul khotimah periodenya Ustadz Amin. Kegiatan-kegiatan itulah yang di cover oleh Ikmal. Kemudian ada pertanyaan, posisinya Ikmal seperti apa di kalangan pondok pesantren terpadu Al-Kamal? Kalau kita merujuk pada ADART yang dibuat tahun 2009, Ikmal punya posisi sebagai semi independen. Dilihat di ADART, semi independen. Karena pertama kali setiap kegiatan harus menggandeng pengurus pusat, harus menggandeng pengurus pondok, termasuk dalam penggalangan dana, tempat dan lain sebagainya. Maka dalam ADART itu masih tertulis semi independen. Kemudian kalau kita melihat ADART tahun 2019, statusnya atau posisinya menjadi independen. Artinya sudah ada kemandirian. Independen daripada Ikmal ini bukan berarti lepas tanpa kontrol, tetap ada komunikasi. Karena Ikmal sebagai, nah ini statusnya, Ikmal sebagai wadah dedikasi dan loyalitas alumni kepada Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Sekali lagi, Ikmal posisinya sebagai wadah dedikasi dan loyalitas kepada Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Kalau kita melihat mulai awal sampai akhir cerita ini
Maka ikatan alumni yang sudah tersosialisasikan di semua angkatan itu adalah Ikmal. Sekali lagi, tanpa meniadakan grup-grup angkatan. Paham ya? Tanpa meniadakan grup-grup angkatan, karena angkatan ini ada yang satu angkatan, bahkan ada yang per kelas. Biasanya per kelas niki napa? Ingkang jurusannya keagamaan, MAK. Nggih, MAK itu eksis atau sekarang, tapi per kelas, mboten angkatan. Nggih, mboten angkatan. Namanya grup ya juga alumni Al-Kamal. Maka yang terakhir, pun terlalu panjang nggih. Yang terakhir, harapan kami, karena tahun ini adalah tahun reorganisasi, sekaligus hari ini kita mengetahui sejarahnya Ikmal. Ketika reorganisasi nanti, pengurus Ikmal periode saat ini harus mampu menggandeng semua angkatan. Terserah nanti caranya bagaimana, gepok tular dan lain sebagainya. Kalau bisa setiap satu angkatan itu dimasukkan dalam kepengurusan, biar informasi Ikmal pusat itu tersosialisasikan ke daerah, ke wilayah. Sekarang sudah ada poro kolonial katanya Ustadz Hadik, nanti segera diambil informasinya, kalau tidak cukup diminta nomor WA-nya. Insya Allah poro-poro senior ketika di WA atas nama dibales nggih, poro profesor, dokter. Jadi biar tercover semua kegiatan nanti akan terpusat pada Ikmal, ya, pada Ikmal. Dengan Ikmal yang senantiasa koordinasi komunikasi dengan pengurus pusat, termasuk pengasuh, kami pengurus pusat Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal akan lebih mudah sosialisasi kepada wali santri ataupun calon wali santri, keberadaannya seperti apa. Saya kira itu. Yang terakhir saya ulangi lagi, saya harapkan Ikmal bisa mengcover semua angkatan. Grup-grup perangkatan itu dijadikan koordinator wilayah, termasuk kampus A, kampus B, kampus C. Kalau saya melihat di ART yang terakhir itu sudah ada koordinator wilayah, itu dikembangkan, dikembangkan. Kalau kinten ngonten Ustadz Hadik, hadirin para yai, para sesepuh, para senior, napa ingkang kula aturaken babile wonten lepatipun matur, lepatipun sikap, kula nyuwun agunging pangasami, nyuwun ngapunten ingkang kathah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menika paparan sangat jelas, tegas, lugas, tatas titis. Nah, tatas titis teteh. Nah, ini yang disampaikan oleh Akhinal Karim Ibnil Karim Al Ustadz Muhammad Nasihin Al Muhis berkaitan dengan Ikmal, wadah alumni santri Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Nggih. Niki para kanca, para kadang, para alumni ampun ngantos jengkar saking papan pinaraan karanten mengke wonten ing akhir barokah donga saking Rama Yai. Lah barokah donga Yai barokahi. Ampun ngantos jengkar saking papan pinaraan.